Halo, jumpa saya lagi Maurisa Gayatri. Kali ini aku akan bacain zodiak untuk kalian semua di tahun 2022. Buat yang belum kenalan, yuk subscribe. Jangan lupa like juga dong komen supaya aku bisa tetap mengembangkan channel ini dan kalian bisa menikmati tayangan-tayangan berikut ini. Oh ya, untuk pre-shuffle aku di akhir tahun ini atau di awal Januari untuk 2022 ini, pesan yang utama itu udah aku dapatkan adalah ring ya. Ring itu artinya apa? Artinya apakah kalian sudah memutuskan untuk komitmen kepada diri sendiri? Wah, jadi setiap tahun komitmennya diperbaruin ya, atau setiap 3 bulan sekali. Untuk kehidupan kita nggak cuman pada saat-saat tertentu saja kita harus mengingat bahwa apakah kita sudah berkomitmen pada tujuan-tujuan awal atau kita justru harus merubah tujuan-tujuan yang sudah ada. Untuk pembacaan tarot kali ini, aku akan membaginya menjadi 4 section. Pertama, untuk bisnis atau pekerjaan, kemudian bidang cinta atau relationship, dan kemudian bagian keluarga. Yang keempat itu adalah pribadi atau segmen pribadi apa yang perlu kalian perhatikan. Untuk yang ingin kenal lebih lanjut, kalian bisa kontak saya di Instagram yang tercantum di YouTube ini, di link di bawah. Nah, untuk konsultasi ataupun mengetahui tentang tips-tips tentang kehidupan, kalian bisa follow di situ hanya di Instagram mariam.evolution. Oke, sebelum mulai, baca doa dulu supaya kalian siap menghadapi 2022 ini. Oke, ya kita bisa mulai. Halo Gemini, suku udara yang pertama. Apa kabarnya kalian? Pastinya sih, aku ngerasakan kalian memiliki vibes yang lebih baik di tahun 2022 ini. Banyak kestabilan yang kalian dapatkan. Aku merasakan ada banyak happiness yang akan kalian dapatkan di tahun 2022 ini. Ya, mungkin kemarin kayak ngerasa banyak keselnya atau banyak gedesnya karena kalian merasakan kayak ada banyak orang yang kayak memaksakan pendapatnya kepada kalian. Maybe ya, maybe. Atau mungkin kalian memaksakan pendapatnya pada mereka. Karena kalian selalu punya dua sisi kan, gitu. Ya oke. Nih aku dapat untuk bisnis dan pekerjaan itu ada di judgment, ya. Judgment itu adalah perubahan besar. Ada sesuatu yang ending, ada akhir project. Mungkin juga ada terminate dalam bentuk pekerjaan. Beberapa dari kalian mungkin harus berhenti dari pekerjaan tertentu, tapi for the better ya. Yang akan terjadi itu karena memang dari kantornya. Jadi ada beberapa dari kalian harus siap-siap untuk mempunyai pekerjaan baru di sini ya. Untuk Gemini ini banyak seperti ini. Atau pindah ke departemen lain karena di sini banyak sekali terjadi perpindahan atau pemutusan kontrak ya. Is it bad? Kita lihat. Di sini ada si Ratu Pedang, ini kartunya kamu juga ya, si Ratu Pedang. Tidak bisa perempuan, bisa laki maksudnya. Di sini ada kartu pedang adalah kartu komunikasi. Terus di sini ada glass ya, glass Ace of Cups ya. Ada kepuasan baru dalam kalian meskipun terjadi perpindahan. Di sini justru kalian mengalami sebuah hal yang memang kayaknya sih nggak rela gitu ya, tapi sebenarnya ini untuk kebaikan. Karena perpindahan ini memang tempat atau lahan pekerjaan yang kalian lakukan pada saat ini itu kayak lagi nggak kondusif buat kalian. Aku nggak tahu kenapa, kita buka kartunya lagi aja. Oke, dalam keadaan perusahaan atau proyek ini sudah fast suffering sehingga kamu harus mengakhiri sebuah kerjasama atau sebuah pekerjaan entah dimanapun itu ya. Oke. Terus di sini ada kartu The Mountain, artinya ya sekarang akhirnya kalian ngerti kenapa pekerjaan atau proyek yang dilakukan ini kok jalannya slow banget. Kok jalannya pelan banget, karena sebenarnya orang-orangnya juga nggak sesuai. Terus abis gitu akhirnya termin-termin pembayarannya juga jadi nggak jelas gitu kan. Terus akhirnya modal yang sudah dikeluarkan pun artinya tidak kembali seperti apa yang kamu inginkan.
sebenarnya banyak ketidaksesuaian di sini. Jadi bagus ya sebenarnya ini harus diakhiri. Buat apa ya kalau misalnya dilanjutkan lagi juga udah maksa gitu kan intinya. Terus di sini ada the key. Nah, jadi gini loh, kalau memangnya kalian masih ragu-ragu selama ini untuk mengakhiri project ini atau melanjutkannya, ada baiknya kalian mengakhiri. Karena memang ini banyak sekali, kalau memang keputusannya ada di kalian, sebaiknya sih seperti itu. Karena di sini banyak banget juga orang yang kayak serakah atau rebutan atau persaingan dan kecurangan yang terjadi di tempat yang sama gitu. Kamu pasti bisa ngerasain kan lelah banget gitu ya berjuang di tempat ini gitu. Nah, buat kamu yang Gemini merasa, enggak kok aku enggak seperti itu. Oke, that's good. Mungkin ini bukan cerita kamu, karena yang relate aja beberapa dari Gemini aku merasakan seperti ini gitu ya. Jadi terlalu banyak persaingan. Tapi di sini ada daki, artinya kamu bisa melakukan sesuatu untuk bisa meluaskan pergaulan kamu gitu ya, entar lebih komunikasi ke bos kamu atau ada proyek lain, tempat lain yang lebih baik yang kamu dipindahkan, mungkin tidak harus keluar dari kantor atau keluar dari proyek itu, tapi ada side project yang ternyata lebih menghasilkan nantinya. Jadi itu sifatnya untuk bisnis dan pekerjaan untuk kamu ya Gemini ya. Pada tahun 2022 ini kalian lebih banyak hal-hal yang lebih membuat kalian berjaya. Tapi kita lihat satu-satu ya. Tadi bisnis dan pekerjaan, dan sekarang cinta dan relationship seperti apa hubungannya dengan pasangan, dengan keluarga itu ya. Beberapa dari kalian menolak untuk punya pasangan, ini buat yang single gitu ya. Jadi banyak merenung kenapa kecewa terhadap relationship yang lalu. Terus di sini ada satria nih, yang satu pakai gelas, yang satu bawa koin ya. Terus ada judgment, ada the hermit. Kok aku juga melihat bahwa di sini sebenarnya kalian di tahun 2021 kemarin mengalami banyak perpisahan ya, atau perubahan gitu. Atau mungkin kalian punya pasangan-pasangan baru yang taunya nggak long lasting gitu ya. Jadi sebentar aja gitu. Terus di sini juga ada tanda, tapi di tahun ini kalian bisa menikah. Ada chance untuk mendapatkan rezeki yang kalian tunggu-tunggu, dan ini bisa untuk kalian menikah bahagia gitu ya. Jadi wah, yang udah lama yang bertunangan, mungkin udah lama punya pasangan juga nggak tahu kabarnya gimana, Gemini bisa siap-siap untuk dengan pernikahannya. Terus di sini juga ada the judgment, beberapa di antara kalian belum siap dengan hubungan baru, tapi lebih ke arah healing atau masih menjalani proses perpisahan justru ya. Yang mengalami proses perpisahan ini biasanya dari pihak kalian itu belum rela untuk melepaskannya. Kenapa? Karena kalian merasa sudah terlalu banyak yang dikeluarkan dari istilahnya merasa merugi kalau harus putus gitu ya, atau harus pisah. Tapi sebenarnya ya ini ya, ini nyambung dengan bisnis dan kerjaan yang tadi gitu ya. Jadi satu lain yang kalian sedang hadapi, ini memang segala sesuatunya udah terlalu banyak toksiknya gitu ya. Terlalu banyak yang harus dikeluarkan. Kalian terlalu banyak bekerja keras untuk hubungan ini. Kalian terlalu banyak dikorbankan untuk hubungan ini. Jadi tolong dipikir-pikirkan lagi bahwa sebenarnya kalaupun ingin dipertahankan, izinkanlah mereka untuk memberi lebih banyak kepada kamu di hubungan ini. Karena sebenarnya ini lebih banyak kamu yang giving. Jadi kamu lelah. Oh, aduh sedih banget ini kartunya, lihat. Ini selling out, artinya ya itu konfirmasi tadi apa yang aku bilang gitu loh. Jadi kalian tuh udah habis-habisan banget gitu, kayak udah nggak punya apa-apa lagi, tapi kayak masih yang pasangan kalian tuh kayak masih harus maksain kalian tuh harus mereka harus mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya ya jangan karena alasan cinta, ini satu lagi kartu cinta ya. Karena alasan cinta kalian mempertahankan hubungan ini. Sebenarnya yang namanya cinta itu adalah komitmen. Komitmen itu artinya bersedia untuk memberikan hal-hal yang terbaik untuk pasangan, tapi bukan dari satu pihak aja. Aku melihat di sini banyak hubungan-hubungan yang kalian jalanin itu kalian tuh terlalu banyak giving tapi nggak ngerti gitu ya. Buat yang mohon maaf di sini yang misalnya ada pasangannya Gemini terus kayak nggak suka, nggak setuju gitu. Kita perjalanannya beda-beda, mungkin memang
ada juga Gemini-Gemini yang di sini belum mengerti bahwa dia memberinya kurang. Mungkin kalian merasakan yang berbeda. Please, ini deh, kayaknya kalian perlu banget ini hubungan kalian itu dipikir-pikir ulang untuk dilanjutkan gitu ya, karena nggak ada keseimbangan gitu. Jadi terlalu banyak memberi terus-terus dari satu pihak itu nggak cocok banget gitu, pasti selling out kayak gini nih tuh ya. Atas nama cinta katanya. Ya, cinta itu bukan yang cuma mesra-mesraan aja, tapi adalah komitmen dan pakai kesadaran juga. Jangan cuma jatuh cinta, ayo kita bangun cinta. Kamu tuh kadang-kadang udah memberikan yang terbaik juga, tapi mungkin tidak dianggap. Nah, tidak dianggap ini bisa jadi karena sebenarnya yang mereka inginkan adalah sebuah hal yang berbeda daripada apa yang kamu kasih. Dan ini perlu dikomunikasiin. Aku sudah berbuat terbanyak untuk kalian. Meskipun itu nggak langsung dimengerti sih. Karena sebenarnya tuntutannya itu mungkin kadang-kadang tidak masuk akal dari pihak keluarga ya. Terus ini untuk pribadi diri sendiri ya. Apa yang terjadi pada kalian? Ada kartu Six of Cups, terus ada 8 tongkat, terus ada 9 cups, sama satu lagi ini ada balancing. Aku melihat kalian itu sebenarnya terlalu berusaha menyenangkan banyak orang gitu ya. Tapi dalam hati kalian juga nggak happy gitu loh. Jadi di sini sebenarnya lebih ke arah self aja untuk diri kamu, pengembangan diri kamu seperti apa gitu ya. Ya, apa ya? Karena hasilnya itu kalau kita expect bahwa orang lain akan suka dengan apa yang kita lakukan, itu justru malah membuat kalian jadi semakin sulit gitu ya. Jadi semakin nggak dapetin apa yang kalian mau gitu. Karena sebenarnya dengan kalian lebih self care, mengurus diri sendiri, tapi bukan selfish juga ya gitu. Maksudnya kalian memperbaiki keadaan kalian sendiri secara ekonomi, secara kesehatan, secara mental, itu otomatis kalian akan memberikan yang terbaik buat keluarga kamu. Jadi selain daripada nuntut juga, kan aku udah ngasih, kenapa aku gak diperhatikan? Lebih baik kalian perhatikan diri kalian sendiri, berikan self reward lebih banyak buat diri kamu. Terus gak apa-apa kalau kamu kayaknya menyendiri dulu, tapi sebenarnya kamu bangun bisnis yang baru, bangun hidup yang baru. Di relationship di tahun 2022 buat kamu itu sepertinya ya tadi ya, kalau yang sudah siap menikah lagi, dan memang ada kemungkinan besar ada banyak yang menikah di tahun 2022, pesan lagi buat kamu Gemini, please deh dicek-cek lagi. Ini 5 pentacles ya, 5 koin. 5 koin tuh artinya gini loh, kadang-kadang hubungan kalian tuh sebenarnya nggak seimbang gitu loh. Jadi ini balik lagi nih, kayak banyak banget gitu yang tahun 2022 ini ya, untuk Gemini tuh kayak nggak seimbang gitu loh. Jadi kalian harus mikir minimal equal lah ya. Kalau kamu ngasihnya berapa, biasanya 80%, ya 60. Bukan dikurang ya, tapi maksudnya biarkan pihak satunya memberikan hal yang kurang lebih mirip sehingga hubungan kalian lebih stabil. Kalau kamu terus yang ngasih terus, akhirnya itu segala sesuatunya jadi jomplang dan kamu sendiri nggak balance dengan hidupmu gitu aja sih. Oke, thank you for watching. Buat yang mau kenalan jangan lupa nanti ke Instagram yang di bawah ini. Thank you for watching.